Shalom, anak-anak SD Bintang Mulia. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini kita boleh merayakan ibadah Paskah. Hari di mana Kristus telah bangkit, telah memberikan kemenangan untuk setiap kita. Oleh karena itu, marilah sama-sama kita mengakui bahwa ibadah Paskah SD Bintang Mulia ini, kita mulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, serta memelihara ciptaannya untuk selama-lamanya. Dan turunlah kiranya atas setiap engkau semua berkat anugerah dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus menyertai ibadah hari ini. Amin. Mari anak-anak kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau pada hari ini kami diberikan kesempatan untuk boleh kembali mengingat dan merayakan kemenangan yang luar biasa, di mana Engkau telah bangkit, memberikan kemenangan atas setiap kami, memberikan pengharapan bagi setiap kami. Dan biarlah Tuhan pada hari ini kami boleh beribadah dengan penuh sukacita, penuh dengan kegembiraan, karena kami hari ini merayakan, kami hari ini mengingat bahwa Kristus Tuhan yang kami sembah boleh bangkit dan memberikan kemenangan untuk kami. Berkati kami Tuhan, sertai kami, demi dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Hello kids! How are you today? Wow, yeah, today is a glorious day, a victorious day. Yeah, what for you come here today? Yeah, we want to celebrate something today, yes or no? Is this your birthday? I believe not, yeah? But we come here today to celebrate one very important thing that happened in our life as a Christian. And what is that? It is the resurrection of Jesus Christ our Lord. Are you ready? Oh, yes, ready all, yeah? Okay, let's stand up together. Yeah, we'll start our Passover celebration today, yeah, from 1 Corinthians 15, verse 57. But thanks be to God, He gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Let's stand up together and sing the song to praise our Lord because He is worthy to be praised. Let's shout Hosanna to our Lord because He is the one who deserves all our praise. Let's sing, shout Hosanna.
Shout, Hosanna, Jesus He saves. Shout, Hosanna, He rose from the grave. Come and lift Him up. Hosanna, shout, Hosanna, Jesus He saves. Shout, Hosanna, He rose from the grave. Come and lift Him up. Hosanna, 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 Hosanna. Okay, kids, Jesus is the Son of God. His word already we receive, and it's time now for us to hear the word of God. But before that, let us sing this song to praise His name. I believe in the Son. I believe in the risen one. I believe I overcome by the power of His blood. Amen. Amen. I'm alive because He lives. Amen. Amen. Let my song join the one that never ends, because He lives. I was dead in the grave. I was covered in sin and shame. I heard mercy call my name. He rolled the stone away. Amen. Amen. I'm alive because He lives. Amen. Amen. Let my song join the one that never ends, because He lives. I can face tomorrow, because He lives. All fear is gone, because I know He holds the future. And life is worth the living just because He lives. Amen. Amen. I'm alive because He lives. Amen. Amen. Let my song join the one that never ends, because He lives. Because He lives. Because He lives. I can't miss. I'll make the shot and get the win. Halo siswa-siswi SD Bintang Mulia, Shalom untuk kita semua. Hari ini saya senang sekali bisa jumpa dengan kalian
dan juga bisa menyampaikan firman Tuhan. Selain itu, Lause juga ada lagi nih yang lagi senang hari ini. Lause Dedi baru saja memenangkan pertandingan bola basket dan menjadi juara. Lause Dedi mendapatkan piala yang menandakan bahwa tim Lause Dedi adalah tim yang paling hebat. Nah, anak-anak, apakah ada anak-anak di sini yang sama seperti Lause Dedi menyukai olahraga basket? Wah, banyak ya pastinya. Apa sih tim favorit kalian? Pasti Golden State Warrior dong, seperti Lause Dedi. Anak-anak, meskipun tim Lause Dedi adalah tim juara, tim Lause Dedi tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan tim Golden State Warrior. Golden State Warrior punya rekor kemenangan yang sangat luar biasa. Mereka adalah tim with the most wins in a season, yaitu sebanyak 73 kemenangan dari total 82 pertandingan dalam sejarah Liga Basket NBA di Amerika. Siapa di sini yang suka dengan kemenangan? Pasti banyak ya yang suka dengan kemenangan. Pasti kita tuh nggak suka tuh kalau kalah. Misalnya, kalau kita lagi ikut Olimpiade Matematika di sekolah, tentu kita pengen menang dong ya. Kita belajar sungguh-sungguh supaya kita bisa dapat kemenangannya. Misalnya ada juga yang suka olahraga seperti Lause. Kita misalnya lagi tanding bola basket, kita pasti ingin tim kita menjadi tim yang juara. Sehingga apa? Kita latihan setiap hari. Atau juga nih, anak-anak semua pasti senang semua. Kita suka bermain game di gadget kita. Pasti kita akan berusaha dengan sebaik-baiknya supaya tidak kalah. Kita sebenarnya juga ingin menjadi seseorang with the most wins, dengan kemenangan demi kemenangan yang kita alami di dalam kehidupan kita. Kenapa sih orang-orang itu selalu ingin menang ya? Kenapa Lause dan kalian semua selalu ingin menang? Karena ketika kita menang, kita akan mendapatkan reward atau hadiah. Reward bisa misalnya dalam bentuk puji-pujian. Orang-orang misalnya sesama kita menghampiri kita, kagum dengan kita karena kita menang. Mereka akan bilang, "Oh, kamu hebat." Selain itu, rewardnya juga bisa dalam bentuk materi, dalam bentuk benda-benda tertentu. Misalnya seperti Lause Dedi tadi dapat piala, dapat medali, atau juga bisa dalam bentuk uang. Nah, itu semua kita bisa gunakan untuk kepentingan kita. Kita bisa beli sesuatu yang kita sukai. Jadi, kemenangan itu akan membuat kita happy dan memberikan keuntungan bagi diri kita. Anak-anak, since we've talked about winning, apakah kalian tahu bahwa di hari Paskah adalah juga hari yang ditetapkan untuk memperingati sebuah kemenangan? Di hari Paskah telah terjadi the greatest winning ever in human history, yaitu kemenangan Kristus atas kematian. Kemenangan Kristus atas maut. Tuhan Yesus menang karena apa? Karena dia sudah bangkit pada hari ketiga setelah dia mati di salib. Kenapa sih kebangkitan Tuhan Yesus di hari Paskah adalah the greatest winning in human history? Setidaknya ada dua alasan yang kita bisa pelajari dari firman Tuhan. Yang pertama, melalui kebangkitan Kristus, Kristus menang atas musuh yang tak terkalahkan. Christ wins over the undefeatable enemy. Musuh yang hebat yang tidak pernah ada yang bisa mengalahkannya. Misalnya tadi tim basket Golden State Warrior. Mereka adalah tim yang hebat karena punya rekor kemenangan yang sangat-sangat banyak. Tapi kemenangan ini bukanlah kemenangan terbesar. Kenapa? Karena mereka mengalahkan tim-tim yang defeatable. Tim-tim yang juga bisa dikalahkan oleh tim-tim basket yang lainnya. Bahkan, tim Golden State Warriors sendiri juga adalah tim yang defeatable. Mereka juga bisa dikalahkan oleh tim-tim yang lainnya. Nah, demikian juga dengan kemenangan yang kita pernah alami. Ketika kita ikut kompetisi di sekolah, atau ketika kita sedang bermain game di gadget kita, kita menang atas lawan-lawan yang defeatable. Lawan-lawan yang bisa dikalahkan. Sehingga kemenangan kita tidak bisa disebut sebagai the greatest winning ever. Karena kita melawan musuh-musuh yang bisa dikalahkan. Tapi Tuhan Yesus menang atas musuh yang tidak pernah ada yang bisa mengalahkannya, yaitu kematian.
Dalam Alkitab, surat 1 Korintus, pasal 15, ayat 54b dan 55, Rasul Paulus mengatakan begini, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di mana kemenanganmu? Hai maut, di mana kesengatmu? Melalui ayat firman Tuhan ini, Paulus menjelaskan sebenarnya sulit sekali bagi manusia untuk mengalahkan kematian. Sebaliknya, kematian selalu bisa mengalahkan manusia. Tidak ada satupun manusia yang bisa terhindar dari kematian. Nah, dalam beberapa waktu ini, kita banyak sekali mendengar kabar tentang kematian di mana-mana. Karena virus COVID-19 dan seterusnya. Kematian itu seringkali mengalahkan manusia tanpa manusia bisa prediksi. Misalnya seperti seekor lebah. Dia tiba-tiba menyengat kita. Dan kita tidak tahu di bagian tubuh mana dia akan menyengat kita. Seperti itu juga kematian. Ketika dia akan datang, kita tidak tahu kapan akan itu terjadi, tapi semua manusia akan bisa mengalaminya. Sepanjang sejarah manusia, sebelum Kristus bangkit dari kematian di hari Paskah, kalau kita mau buat seperti pertandingan, kita buat skor pertandingan antara kematian dan manusia, skornya mungkin adalah 1 juta banding 0. Manusia kalah telak. Tetapi ketika Kristus bangkit dari kematian di hari Paskah, skor yang kalah telak tadi diubah oleh Tuhan. Kematian yang skornya tadi 0 kekalahannya, sekarang diubahkan, berubah menjadi jumlah yang terhingga. Skor kekalahan kematian menjadi banyak sekali dan tidak terhitung. Kenapa? Karena ketika sekali kematian dikalahkan, kematian akan terus kalah. Dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Dan kematian tidak akan bisa lagi menang atas Tuhan Yesus. Karena Tuhan sudah bangkit. Kematian telah kehilangan kuasanya. Oleh karena itu, Rasul Paulus mengatakan, maut telah ditelan oleh kemenangan Kristus. Kamu bayangin, mautnya sudah ditelan oleh kemenangan Kristus, sehingga mautnya menjadi hilang. Luar biasa ya, Kristus menang atas musuh yang undefeatable. Yang kedua, kenapa kebangkitan Kristus adalah the greatest winning ever? Karena Christ wins so that humans can win over death. Kristus mati dan bangkit dan menang supaya kita manusia juga bisa menang melawan kematian. Tapi Saudara Dedi, hari ini kan manusia masih mengalami kematian. Tuhan Yesus menang, mengalahkan kematian saat dia bangkit. Tapi kan manusia belum. Nah anak-anak, benar sekali, manusia sampai hari ini masih mengalami kematian. Tapi itu hanyalah kematian fisik atau kematian biologis. Ketika seorang menua atau ketika seorang sakit, dia bisa mati, bisa meninggal. Tapi fisiknya saja, tubuhnya saja. Tapi kematian yang dialami manusia bukan hanya kematian fisik tadi, tetapi juga adalah kematian rohani. Apa sih kematian rohani? Kematian rohani adalah kematian yang dialami manusia setelah mengalami kematian fisik. Jadi setelah mengalami kematian fisik, kita juga akan mengalami kematian rohani, di mana setelah secara fisik kita mati, roh kita, roh manusia akan menerima penghukuman di neraka. Penghukuman inilah yang disebut sebagai kematian rohani yang akan dialami oleh setiap manusia yang berdosa. Jadi setiap manusia yang berdosa bukan hanya tubuhnya yang mati, tetapi rohnya juga akan mati di dalam penghukuman Tuhan di neraka. Wah, ngeri banget ya. Lalu bagaimana manusia bisa mengalahkan kematian rohani ini? Yaitu dengan percaya kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus telah mengalahkan kematian rohani. Dalam Injil Yohanes pasal 11 ayat 25, Tuhan berkata begini, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Wah, bagaimana bisa? Ia akan hidup walaupun sudah mati. Nah, maksud Tuhan adalah meskipun manusia mengalami kematian fisik, mati secara fisik, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa dia adalah Tuhan yang sudah bangkit dan mengalahkan kematian, kita akan terbebas dari kematian selanjutnya, yaitu kematian rohani di neraka. Jadi meskipun kita mati, kita akan hidup nantinya bersama dengan Tuhan di surga, mendapat kehidupan kekal bersama Tuhan Yesus. Kita harus bersyukur
Karena Tuhan Yesus telah bangkit dan mengalahkan kematian rohani, manusia punya jalan keluar untuk mengalahkan musuh yang undefeatable, yaitu kematian rohani tadi. Ketika kita percaya pada Tuhan Yesus, kita juga bisa menang seperti Tuhan Yesus sudah menang. Anak-anak, ketika manusia menang untuk dirinya sendiri, untuk kesenangannya sendiri, tapi Tuhan Yesus menang bukan untuk dirinya sendiri, ya, tapi untuk manusia berdosa, dan untuk kita semua Tuhan sudah menang. Dalam surat 1 Korintus 15 ayat 56 dan 57, Rasul Paulus mengatakan, sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Paulus menjelaskan bahwa kematian itu seperti seekor lebah yang memiliki sengat. Pasti kita tahu lebah, ya. Sengat lebah adalah senjata yang membuat lebah itu menjadi berbahaya. Ketika lebah kehilangan sengatnya, dia akan mati dan tidak akan lagi bisa melukai manusia. Demikian juga dengan kematian. Kematian menjadi sesuatu yang berbahaya karena apa? Ketika kematian itu dialami oleh manusia yang berdosa. Artinya apa? Kematian masih memiliki sengat, yaitu dosa. Tapi ketika manusia mengalami kematian fisik dan dia sudah menerima pengampunan dosa dari Tuhan Yesus, kematian fisik tidak akan membawa manusia kepada kematian rohani, tapi akan membawa manusia kepada kekekalan, kepada surga. Tapi sebaliknya, ketika manusia mati secara fisik di dalam dosa, itu akan membawa dia kepada kematian yang selanjutnya yang mengerikan, yaitu kematian kekal, penghukuman di neraka. Inilah kekalahan yang akan dialami manusia ketika dia masih hidup di dalam dosa. Dan Tuhan Yesus sudah mati dan bangkit supaya kita bisa diampuni dosanya, supaya kematian tidak lagi berbahaya bagi hidup kita, melainkan menjadi pintu gerbang yang akan mengantar kita kepada Tuhan di surga, di mana kita akan mendapat kehidupan yang kekal. Nah, apa sih yang akan terjadi bagi kita, anak-anak Tuhan, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus? Mari, saya akan jelaskan melalui objek lesson berikut ini. Anak-anak, bagi sebagian dari kita, mungkin sulit untuk benar-benar memahami apa yang terjadi ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib dan bangkit. Apa artinya bagi kita? Mari bayangkan, koin ini adalah kita. Kamu dan Lausededi. Tidak peduli seberapa keras kita berusaha untuk menjadi baik, seberapa banyak perbuatan baik yang kita lakukan, kita semua pernah melakukan hal-hal buruk, kita telah melakukan dosa. Dosa telah menutupi kehidupan kita. Dan kita sudah tenggelam di dalamnya. Tidak ada jalan keluar bagi kita sendiri. Dan seperti tadi Lause sudah jelaskan, ketika manusia mati dalam keadaan berdosa, dia akan dihukum Tuhan di neraka. Dia akan mengalami kematian rohani di neraka. Tetapi kemudian Allah mengutus putranya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus, datang ke dunia. Tuhan datang ke dunia menjadi terang. Dia menjalani kehidupan yang sempurna tanpa dosa. Dan kemudian mati di kayu salib dan bangkit pada hari ketiga. Pengorbanan Tuhan Yesus menghapus dosa kita. Jika kita menerima Yesus dan meminta pengampunannya, Dia akan mengampuni dosa-dosa kita. Kita akan disucikan, sehingga kematian tidak lagi akan membawa kita kepada neraka, melainkan surga. Bukan kematian rohani yang kita alami, tetapi kehidupan kekal. Meskipun Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib, Tuhan Yesus tidak seterusnya mati. Pada hari ketiga, Dia bangkit mengalahkan kematian, supaya kita bisa percaya kepadanya, dan kita juga bisa menerima pengampunan dosa. Anak-anak, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, dan meminta pengampunan dosa dari Tuhan Yesus, kematian fisik tidak akan lagi membawa kita kepada kematian rohani di neraka. Kita akan menang atas kematian rohani di neraka. Karena kematian fisik akan membawa kita kepada kehidupan kekal di surga dengan sekejap mata. Ketika orang-orang takut akan kematian dan tidak tahu apa yang akan terjadi pada mereka, pada hari mereka akan meninggal,
Sekarang kita tahu bahwa kematian akan membawa kita kepada Tuhan Yesus. Dan kita tidak akan mengalami penderitaan, melainkan kita akan bersuka cita. Karena sengat kematian, yaitu dosa, sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan sudah menang bagi kita. Tuhan Yesus sudah memberi jaminan bagi kita bahwa kita akan menang atas kematian rohani. Bagaimana kita harus merespon kebaikan Tuhan bagi kita? Nah, Paulus menolong kita anak-anak untuk merespon kebaikan Tuhan. Di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 58, Rasul Paulus mengatakan, "Karena itu, saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak akan sia-sia." Paulus mengajar kita untuk berdiri teguh di hadapan Tuhan. Artinya apa? Kita setia. Kita tetap percaya kepada Tuhan dalam setiap keadaan hidup kita. Entah itu sulit, entah itu senang, entah itu sedih dan sukacita, kita tetap setia kepada Tuhan. Dan bukan hanya setia dan percaya, kita juga harus giat melayani Tuhan. Seperti Tuhan sudah menang bagi kita, kita juga harus menang atas segala hal-hal yang buruk bagi Tuhan. Kita harus menang atas kebiasaan buruk kita, atas kemalasan kita, sikap tidak peduli kepada orang lain, sikap tidak sopan, sikap egois, dan hal-hal yang lain yang buruk. Kita harus mengalahkan itu semua. Dan kita harus membiasakan hidup kita untuk melakukan hal-hal yang baik, yang berkenan kepada Tuhan. Hari ini, kalian harus memikirkan perbuatan baik apa yang kalian harus latih dalam kehidupan kalian. Jadikan hal itu komitmen kalian setelah menerima kemenangan atas kematian rohani di dalam Tuhan Yesus. Bersyukur karena Tuhan Yesus sudah menang, kita juga akan menang bersama dengan Tuhan. Anak-anak, mari kita bersatu hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena di hari Paskah telah terjadi the greatest winning ever in human history. Bahkan kami juga bisa berbagian dalam kemenangan terbesar itu. Karena Tuhan sudah menang bagi kami. Tuhan sudah mengalahkan kematian rohani, supaya kami juga bisa menang atas kematian rohani. Dan ketika kami nanti Tuhan panggil, tubuh kami mungkin akan mati, tetapi roh kami akan kembali bersama-sama dengan Tuhan, bersuka cita bersama-sama dengan Tuhan di surga. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kemenangan yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Dan kami mau menjalankan kehidupan kami hari ini sebagai anak-anak Tuhan yang sudah menang atas dosa. Kami tidak mau lagi hidup di dalam dosa. Kami tidak lagi mau hidup dalam segala kebiasaan yang buruk. Kami ingin melakukan segala hal yang baik, yang berkenan kepada Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami terus mempersembahkan hidup kami untuk tetap teguh, setia, melakukan pekerjaan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. He's the chosen one, he's the champion, the winner for all time. With me to the end, Jesus is my friend, he's always by my side.
Anak-anakku yang terkasih, kita bersyukur hari ini boleh sekali lagi merayakan Paskah. Tuhan Yesus yang sudah menang atas kematian, sudah bangkit, dan kita boleh bersyukur untuk hal ini. Mari kita akan menutup ibadah kita hari ini dengan sama-sama berdoa. Lipat tanganmu, tutup mata, kita sama-sama berdoa. Dengan hati yang penuh syukur kepadamu ya Tuhan, kami mau menutup seluruh rangkaian ibadah kami hari ini. Kami bersyukur karena Engkau Allah kami, Tuhan kami, yang sudah menang atas maut, yang sudah menang mengalahkan dosa. Dan kami bersyukur hari ini boleh merayakan kemenangan Kristus bersama-sama dengan guru-guru, dengan teman-teman kami. Tuhan, biarlah kemenangan Tuhan Yesus itu boleh menjadi kemenangan kami, setiap anak-anak yang percaya kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami boleh selalu ingat kuasa Tuhan yang sudah menang, mengalahkan segala sesuatu di dalam dunia ini. Itu juga akan diberikan kepada kami yang percaya. Kami juga boleh hidup berkemenangan di dalam Engkau. Tuhan, kami berdoa, biarlah setiap kehidupan anak-anak kami, siswa-siswi kami, sepanjang hari-hari ke depan di tahun ini, kami terus mau mengandalkan Tuhan. Tuhan yang sudah menjadi juru selamat kami. Tuhan yang sudah mengampuni dosa-dosa kami. Bahkan Tuhan yang sudah menderita bagi kami. Biarlah anak-anak boleh hidup semakin mengasihi Tuhan. Hidup boleh memuliakan Tuhan. Dan sungguh Tuhan, hidup kami boleh berkenan kepada Tuhan. Bapa, berkati keluarga demi keluarga di masa yang tidak mudah ini. Biarlah sungguh Tuhan, kehidupan keluarga demi keluarga, pekerjaan papa mama, anak-anak kami, Tuhan boleh berkati. Mereka yang sedang bergumul dengan berbagai hal dalam kehidupan mereka. Biarlah sungguh firman Tuhan hari ini boleh memberikan kemenangan buat mereka. Mereka boleh tetap percaya bahwa Tuhan yang sudah menang itu juga akan memberi kemenangan buat setiap keluarga yang mengalami pergumulan dalam hidup. Bapa, akhirnya kami mau tutup seluruh rangkaian ibadah Paskah hari ini hanya dalam satu nama. Nama yang sudah menang, nama yang sudah menjadi juru selamat kami, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dalam namamu kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Anak-anak, di dalam 2 tahun kita menjalani sekolah online di masa pandemi. Anak-anak, Miss Yuli bersyukur. Meskipun semua situasi ini sulit, tetapi ada satu yang Miss Yuli rasakan. Penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, pimpinan Tuhan. Itu selalu ada buat kita semua. Amin anak-anak. Buat guru-guru, buat anak-anak, buat papa mama di rumah. Miss Yuli yakin percaya kalau sampai hari ini kita boleh tetap ada sebagaimana kita ada. Itu semua semata-mata karena kasih Tuhan. Dan biarlah hari ini kita boleh diingatkan. Victorious, ya, Tuhan sudah menang. Tuhan Yesus berkuasa atas segala sesuatu dalam dunia ini, termasuk atas dosa. Kita yang harusnya dihukum, kita yang harusnya mendapatkan keadilan karena kita orang berdosa. Tetapi Tuhan menanggung semua hukuman kita di atas kayu salib. Dan dia tidak mati terus, dia bangkit, dia menang. Dan setiap kita yang percaya kepadanya juga mendapat kemenangan. Apa arti kemenangan ini buat kita? Yuli mengajak, yuk, tahun ajaran ini tinggal sebentar lagi ya. Bulan April, Mei, Juni. Anak-anak akan melewati sisa semester ini. Yuli mengajak, kita boleh terus percaya kepada Tuhan. Kalau kita mengalami kesulitan, datang mencari Tuhan. Bukan mengomel-ngomel, bukan berkeluh kesah, bukan marah-marah. Tapi kita tetap berharap kepada Tuhan. Kita mungkin juga menghadapi kesulitan untuk kesehatan kita, kesehatan keluarga kita. Anak-anak jangan pernah berpikir bahwa tidak ada yang bisa menolong. Tuhan pasti menolong. Masalah kesehatan pun Tuhan bisa tolong. Anak-anak yang mungkin merasa bosan, sulit bertemu dengan teman-teman. Anak-anak selalu berpengharapan ya kepada Tuhan. Kita mau datang, boleh datang PTMT, kesempatan kita bertemu dengan teman-teman. Jadi, mari dengan kemenangan Tuhan Yesus Kristus, kita tetap bersukacita, tetap semangat, menjalani hidup ini dengan tetap percaya, berharap hanya kepada Tuhan. Selamat Paskah semuanya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Soli Deo Gloria. Amin.